Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ada yang pernah bertanya kepada saya, mengapa orang jahat itu hidupnya sepertinya cenderung lebih lama daripada orang baik? Saudara-saudari, tentu saja pertanyaan ini perlu untuk diklarifikasi lebih jauh. Dari sudut pandang mana pertanyaan itu diajukan? Kalau kita melihat dari sudut pandang kita sebagai orang Katolik, contohnya terhadap Maximilianus Kolbe, seorang santo, sampai sekarang Maximilianus Kolbe masih sedemikian harum namanya, begitu hidup teladan yang ditinggalkannya, dan hidup abadi dalam kalangan para kudus di surga. Bahkan kita yakini aktif untuk mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini. Sementara orang-orang yang menjahatinya, yang membunuhnya, tidak lagi terekam dalam ingatan kita dan tidak lagi menjadi fokus dalam ingatan kita. Seakan-akan mereka mati dalam keabadian. Tentu saja Allah bekerja di dalam diri mereka dalam salah satu cara, karena setiap pendosa itu selalu memiliki masa depan. Lalu, mana sekarang yang lebih panjang hidupnya, orang jahat atau orang baik? Saudara-saudari, terhadap pertanyaan mengapa orang jahat sepertinya lebih panjang hidupnya di dunia ini, saya spontan berpikir, tentu saja itu sangat masuk akal ketika orang jahat lebih panjang umur. Sebab untuk panjang umur itulah dia menjadi jahat. Banyak orang berkeputusan untuk menjadi jahat demi mempertahankan hidupnya, bahkan rela bekerja sama dan berkompromi dengan kejahatan dan dosa. Banyak orang begitu cerdik untuk sekedar mempertahankan hidup, mempertahankan kenyamanan, mempertahankan harga diri, mempertahankan apa yang ia miliki, mempertahankan nyawa, bahkan tidak peduli kalaupun itu harus dilakukan dengan mengorbankan orang-orang lain. Tetapi saudara-saudari, ada juga sekelompok orang yang dengan penuh iman memandang hidup ini bukan sekedar untuk dipertahankan, tetapi untuk dipersembahkan. Orientasi hidup mereka bukan pada kekayaan, bukan pada kesehatan, bukan pada harga diri, bukan pada kesuksesan, harta benda dan sejenis itu. Orientasi hidup mereka pada apa yang bisa aku persembahkan dari apa yang ada padaku saat itu. Apa yang bisa aku lakukan dan persembahkan untuk Allah dan sesama, misalnya dari kemiskinanku. Apa yang bisa aku persembahkan dari diriku di saat-saat aku sedang sakit dan tak berdaya. Apa yang bisa aku persembahkan dari jabatanku, dari hartaku, dan lain sebagainya. Bagi orang baik, hidup itu bukan soal durasi, melainkan soal isi. Saya jadi teringat dengan kata-kata Yesus, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Dan memang benar, saudara-saudari, anak-anak terang itu hidup tanpa taktik busuk, hidupnya tanpa strategi, lurus-lurus mata pancing. Anak-anak terang itu hidup tanpa akal bulus, apa adanya, tulus. Maka tak heran anak-anak terang seringkali menjadi korban dibandingkan anak-anak dunia. Kesimpulannya apa? Jika ingin sekedar memperpanjang durasi hidup di bumi ini, rekomendasinya adalah jadilah orang yang bekerja sama dengan setan dan kejahatannya. Tetapi jika ingin menjadi orang yang lebih mementingkan isi hidup daripada durasi hidup, rekomendasinya adalah jadilah seperti Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati kita semua.